Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Husnul Wafa dari Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian data kuesioner primer. Uji hipotesisnya itu dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau variabel Y. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar variabel X1 dan motivasi berprestasi X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu analisis regresi linear berganda, yang kedua pengujian parsial atau uji statistik T, dan pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Yang ketiga itu uji koefisien determinasi atau R-square dalam analisis regresi linear berganda. Nah, analisis regresi linear berganda menurut Purwanto 2004, analisis regresi linear berganda atau multiple regression yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel tidak bebas atau dependen. Nah, di sini ada analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah Y sama dengan A itu nilai konstanta. Nah, yaitu prestasi praktikum aplikasi software SPSS. B1 itu beta 1 adalah koefisien variabel X1, X1 itu kemandirian belajar, plus beta 2 itu koefisien variabel X2, dan X2 itu motivasi berprestasi, dan E error atau variabel pengganggu. Nah, ini bagian hubungan antara variabel independen dan variabel independen. Nah, ini pengujian simultan, uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Nah, ini pedoman pengambilan keputusannya, rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi. H0 itu hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Nah, kalau H1 itu kebalikannya. Hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Nah, tingkat signifikannya itu atau probabilitasnya itu 0,05. Ini rumus mencari nilai F tabel. K titik koma N dikurang K. Nah, N itu jumlah sampel yang digunakan. Kalau N itu jumlah sampel yang digunakan, K itu jumlah variabel independen. Nah, jumlah variabel independen yang ini kan kita pakai X1 dan X2. Jadi ada 2. Kalau yang N itu jumlah sampel yang digunakan itu dari sini. Jumlah nih ada 171. Nah, tingkat kepercayaan penelitiannya itu masih sama 0,05. Nah, ini dasar pengambilan keputusan untuk uji F dalam analisis regresi adalah berdasarkan nilai F hitung dan F tabel dulu. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Dan sebaliknya, jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Nah, ini berdasarkan nilai sig-nya itu hasil outputnya. Jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait.
Jika nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Nah, ini pengujian uji statistik T atau parsial. Menurut Ghazali, 2016 uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Uji signifikan T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel Y atau terpisah. Nah, ini rumusan hipotesisnya nih. Hipotesis penelitian. Hipotesis ini menunjukkan data secara parsial atau ini kalau H0, ini hipotesis ini menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Nah, kalau H0 ini tidak berpengaruh. H1 berpengaruh. Nah, ini tingkat signifikannya atau probabilitasnya masih sama 0,05. Nah, ini rumus mencari nilai T-tabel. A itu tingkat kepercayaan penelitian itu probabilitas ya 0,05 dibagi 2 jadi 0,025. Titik koma N itu sama kayak yang tadi, jumlah sampel yang digunakan ada 171 dikurang K2 jadi 169 dikurang 1 jadi 168. Nah, ini dasar pengambilan keputusan uji T dalam analisis regresi adalah ini berdasarkan T hitung dan T tabel dulu ya. Jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Nah, ini berdasarkan nilai signifikannya. Jika nilai sig lebih kecil daripada 0,5, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Nah, ini uji koefisien determinasi R2 dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali 2016, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0, antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nah, ini pengambilan keputusannya. Ini lihat pada tabel model summary pada kolom R square atau R2 dan adjusted R square. Nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R square dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjusted R square. Nah, ini pengambilan keputusannya. Jika nilai R square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nah, sebaliknya, jika R square semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat dijelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjusted R square menilai positif. Sekarang kita akan melakukan pengujiannya ya. Kita akan melakukan pengujiannya. Analyze, regression, linear. Ini udah sama ya. Statistiknya itu kita klik continue. Oke.
Nah, di sini kita akan menganalisis regresi linear berganda dulu ya. Nah, sekarang kita akan mengambil keputusan dari persamaan regresi untuk penelitian ini nih. Regresi linear berganda. Nah, yaitu prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nah, nilai konstanta kita lihat di koefisien. Nilai mana sih koefisien? Nih, nah nilai konstantanya itu 7,784. Itu nilai konstantanya. Nah, nih habis itu mana sih? Sebentar. Nah, ini udah dapat ya nilai konstanta. Nah, koefisien variabel X satunya itu nih 0,557 positif ya. Jadi kalau nilai positif itu berpengaruh terhadap Y, prestasi praktikum aplikasi software. Berarti mengalami kenaikan. Nih, motivasi berprestasi dulu yang X1. Jadi mengalami kenaikan sebesar 0,557. Nah, habis itu yang X2 juga sama. Ini kan nilainya positif. Jadi ada kenaikan di nilai Y, yaitu prestasi praktikum aplikasi software SPSS sebesar 0,372. Nah, di setiap kenaikan ini, di setiap kenaikan motivasi belajar atau enggak kemandirian belajar itu terdapat variabel error atau variabel pengganggu. Jadi setiap kenaikan itu sebesar 1,390. Ya, seperti itu untuk interpretasi dari analisis regresi linear berganda. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian statistik F, yaitu F tabel sama dengan K kan. K itu tadi 2, jumlah variabelnya itu ada 2, N itu 171, jumlah sampel yang digunakan tadi jumlahnya dikurang 2 jadi 169. Nah, kita kita lihat di ini nih. Nah, kita lihat di kolom tabel ANOVA. Nih, ANOVA. Di sini F hitungnya itu 99,450. Maaf, nih. Bentar ya. Di sini. F tabel. F tabel. Tadi 169 ya. Seperti yang kemarin di sini ini kita cari 0,0 ini 0,05. Nih N2 nya itu kita cari nih degree of freedom nya itu N1 nya itu ini nih, N1 nya itu ini 2. Sini kita cari 169 untuk N2 nya 169.
Jadi 3,05. Nah, kita bandingin. Di sini F hitungnya 99,450. Jadi F hitung itu lebih besar daripada, sebentar deh. Saya hitung yang sik dulu ya. Sik dulu. Jika nilai sik lebih besar daripada 0,5, nih kita lihat dulu. Siknya itu 0,000. Jadi lebih kecil daripada 0,05. Maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Nah, yang tadi juga sama, jika nilai tadi F hitung itu 99 ya, 99, kalau F tabel itu 3, jadi lebih besar T hitung daripada F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, maka jadi H0. Hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian uji statistik T. Masih sama seperti tadi untuk pedomannya. Ini cara hitungnya itu A dibagi 2. A itu 0,05 dibagi 2 jadi 0,025. Nah, titik komanya itu N. Tadi N itu 171 kurang K2 kan variabel, dikurang 1 jadi 168. Nah, sekarang kita buka T tabelnya 0,025. Sininya itu kita cari 168. Nih. Jadi 1,97419. Satu koma sembilan tujuh 1,97419 itu untuk T tabel. Sebentar, kita bisa lihat di kolom koefisien, tabel koefisien. Nah, T nya itu bisa nih, kalau yang motivasi belajar ya. Nah, ini yang tadi tuh uji F itu udah mencakup kemandirian belajar sama motivasi berprestasi. Nah, sekarang yang T itu harus satu-satu dulu. Sekarang motivasi berprestasi itu T hitungnya 8,882. Dan tadi T hitungnya itu T tabelnya itu 1, jadi T hitung lebih besar daripada T tabel. Nih, maka variabel bebas berpengaruh. Nah, kalau yang ini juga kita lihat siknya itu 0,000, maka lebih kecil daripada 0,05, yaitu berpengaruh. Sama seperti tadi, jadi bisa ambil kesimpulan H1. Jadi di sini H1 berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Kita lihat dulu ya yang ini, kemandirian belajarnya itu 5, sama ya, lebih besar daripada T
daripada T tabel. Nah, signifikannya juga lebih kecil daripada 0,05. Berarti sama ya, berpengaruh. Nah, sekarang uji koefisien determinasi R2. Nih, pengambilan keputusannya. Jika nilai R square, kita buka dulu nilai R square nih di model summary. Jika nilai R square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nah, di sini R square-nya itu 0,542. Nah, R square ini didapat dari R yang satu ini ya, dikuadratin 0,736. Ini sebenarnya ada banyak, nah dikuadratin jadi segini 0,542. Jadi bisa dibilang ini mendekati 1 ya, karena melebihi setengah dari 1. Maka semakin kuat kemampuan variabel independennya. Sebaliknya, jika nilai R square semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Jadi semakin kuat ya, tadi lebih dari setengah. Nah, nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjusted R square bernilai positif. Nih, positif ya, 0,537. Nah, ini juga mencakup ada kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Sepertinya sekian dari saya. Kurang lebihnya kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.